Kita ini kadang-kadang terlalu cepat untuk maki, kaget sedikit maki, segala sesuatu maki. Dan itu jadi biasa saja. Saya punya pengertian sendiri, saudara. Maki ialah, memaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Barang-barang itu diam-diam di situ kita bicara supaya kenapa? Kalau anak-anak kecil dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa mengerti kan, dia tidak mengerti. Orang tua jangan begitu, tidak bagus. Ini mulut, harus mulut yang saudara, harus mulut yang betul-betul memberkati. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah seluruh hati dan hidup kami hanya pada pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini Tuhan? Kami orang-orang berdosa. Kami terbatas dalam segala sesuatu. Dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Karena itu oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Berkati juga bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini. Biar hari ini kemuliaan Tuhan terjadi dalam pemberitaan ini. Terima kasih banyak, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saya pilih satu ayat dari surat pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Paulus mengutus Timotius untuk menjadi uskup di Efesus. Tapi sayang, Timotius ini adalah anak yang masih muda sekali. Dia karena terlalu muda, rupa-rupanya sejak dulu anak muda tidak terlalu dipercaya oleh para senior, oleh orang-orang tua. Rupa-rupanya dari dulu itu kalau yang ribut-ribut, yang huru-hara, yang kacau-kacau, yang pesta-pesta, oh itu anak muda dilihat tidak mapan, anak muda dilihat tidak terlalu bagus. Lalu saudara-saudara, ada dua persoalan yang saya kira paling serius waktu itu adalah dia akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa diri pintar sekali. Dan yang kedua adalah dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat. Bagaimana satu anak muda ini akan berhadapan dengan persoalan yang seserius itu di tempat yang baru yang akan diutus ke sana. Paulus nasihat dia dengan ringan. Timotius, kalau engkau sampai di sana, engkau berjumpa dengan masalah seperti ini dan orang-orang seperti ini, tidak usah berbantah-bantah dengan mereka. Tidak usah baku lawan dengan mereka, tidak usah buat segala macam. Hanya satu yang engkau lakukan, yaitu jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Jadilah teladan. Itu yang paling penting. Lantas sekarang nasihat itu menjadi menarik karena Paulus menasihatkan 5 hal keteladanan dalam tingkatan-tingkatannya. Kita bisa ukur hari ini kita ada di teladan bagian mana. Pertama, ya Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Kata-kata yang dikeluarkan oleh Timotius, kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang percaya, kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang Kristen harus terukur. Harus melalui sebuah proses berpikir yang baik, melalui sebuah proses beriman, baru engkau katakan sesuatu. Tuhan Allah menciptakan manusia, ada 2 mata, ada berapa telinga? Ada berapa mulut? 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Maksudnya, dengar 2 kali, lihat 2 kali. Bicara berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara berapa kali? 1 kali. Karena ada banyak orang di dunia ini tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, tapi bicara macam kita tahu-tahu. Nah itu biasanya jadi persoalan. Saudara-saudara, bagi mereka yang biasa gosip itu mereka biasa mengucapkan sebelum masuk pada gosip ada 2 kalimat pengantar yang menarik sekali. Saya kira di seluruh Indonesia dan jagat raya ini sama.
Bagi mereka yang ingin gosip, pertama mereka akan bilang begini, bukan kita mau bicara orang, bukan kita mau omong orang, tapi itu orang rusak sudah dia punya hidup. Bukan mau bicara tentang orang, tapi isinya pasti tentang orang. Itu soal. Yang kedua, saudara-saudara, kalau ada yang datang terus dia bilang begini, sudah dengar belum? Apalagi kalau agak bisik-bisik sedikit, wah itu masalah itu, saudara-saudara. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Nasihat ini ringan. Dia mau kasih tahu paling tidak 3 hal. 1, mulut orang Kristen tidak boleh tipu, titik. Mulut orang Kristen tidak boleh. Tidak boleh. Yang benar harus bilang benar, salah bilang salah. Itu cukup. Ada satu anak kecil, umur 1,5 tahun, baru belajar bicara, ada di kampung, dia punya bapak kepala desa. Yang menarik adalah anak kecil ini setiap kali dia mau kencing, minta papanya yang kasih kencing. Tapi dia punya papa perasaan, masa saya pejabat di kampung disuruh anak-anak kasih kencing. Dia laki, dia punya anak, diajar dia begini, nah, kalau engkau mau kencing, engkau kasih tahu. Kalau engkau mau menyanyi, jurus itu berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing, dia datang, dia bilang, papa, yo, adik mau menyanyi. Dia punya papa sengaja putar-putar keluar, kasih kencing itu anak, selesai masalah. Satu waktu, papa mamanya berangkat ke Jakarta, titip ini anak di dia punya om dorang. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia punya om. Om, yo, adik mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu dia punya om, dan jangan, ini sudah malam ini, jangan. Ini anak sudah tidak bisa, om, yo, adik mau menyanyi. Dia om bilang, tidur, nanti orang di sebelah marah, tidur, orang tidur. Wah, ini anak rasa tidak bisa, sedikit memelas, dia bilang, om, yo, adik tidak bisa lagi. Adik harus menyanyi sudah. Dia punya om juga kesian ini, dia om sudah nak. Kalau begitu adik menyanyi pelan-pelan, dia om punya telinga. Ini anak bangun, dia kencing, dia punya om punya telinga. Saya tanya saudara, siapa yang salah sebenarnya? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kasihan kan itu om. Karena itu jangan suka tipu-tipu. Di sini ada yang biasa tipu? Tidak ada. Ya, puji Tuhan lah. 1, 2, mulut orang Kristen tidak boleh maki, tidak boleh memaki, mengumpat tidak boleh. Kita ini kadang-kadang terlalu cepat untuk maki, kaget sedikit maki, segala sesuatu maki, dan itu jadi biasa saja. Saya punya pengertian sendiri, saudara. Maki ialah, memaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Barang-barang itu diam-diam di situ kita bicara supaya kenapa? Kalau anak-anak kecil dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa mengertikan, dia tidak mengerti. Orang tua jangan begitu, tidak bagus. Ini mulut, harus mulut yang saudara, harus mulut yang betul-betul memberkati. Yang dimaksud dengan mulut bersih dalam catatan Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara, yang dimaksud dengan tubuh bait Allah, tubuh yang bersih itu bukan sekedar mulut yang tahu sikat gigi, tapi mulut yang tidak menipu, mulut yang tidak memaki. Untuk apa satu hari sikat gigi 24 kali, tapi mulut penuh dengan makian? Itu yang dia marah. Dan Paulus bilang, aku tidak akan menyerahkan bagian-bagian tubuhku kepada hal itu. Ketiga, mulut orang Kristen tidak boleh menjadi mulut yang suka membuli. Zaman sekarang ini orang bisa saling bully. Tagal ada saudara dia kulit hitam sedikit, kita ganti dia punya nama, Black. Kasihan dia itu. Itu orang datang terus dia bilang Shalom. Yang suka membuli selalu bilang begini, suara ada tapi manusianya di mana? Kasihan dia itu. Saudara-saudara, mulut orang Kristen tidak boleh begitu. Itu keteladanan pertama. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Kedua, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Kata-kata sudah bagus, tapi mesti ditunjukkan dengan tingkah laku yang bagus. Kenapa? Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. 100 orang berkata-kata dengan bagus, waktu kita uji dengan tindakan, tetap atau turun? Turun. Karena banyak orang bisa berkata-kata dengan indah, melakukan dengan indah belum tentu. Belum tentu. Batu uji dari tindakan adalah
dari kata-kata ialah tindakan, tingkah laku. Tadi siang ketika saya berkhotbah di sini, saya sampaikan, saudara-saudara, ketika orang tanya saya, Pak Pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Khotbah yang bagus bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah bicara apa, lakukan itu. Cukup. Jangan bicara lain, lakukan lain. Apalagi kalau pikir lain, omong lain, tindakan lain, hasilnya kelainan. Saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua kan? Kan itu harus lurus betul begitu. Saudara-saudara, di kampung saya nasihat anak-anak yang wisuda. Saya bilang pada akhirnya kamu punya ilmu pengetahuan harus diukur dengan tindakan yang kamu lakukan. Sarjana pertanian, bikin syukuran lagi. Sudah bagus sarjana pertanian, ilmunya tahu. Tapi sayang, tidak bisa tanam tomat. Lalu saudara mengaku sarjana pertanian, bagaimana? Sarjana peternakan, syukuran wisuda pakai bunuh babi. Tapi sayang, tidak bisa kasih kawin babi. Lalu untuk apa jadi sarjana? Ternyata tindakan tidak cukup. Kata-kata tidak cukup. Harus ada apa? Tindakan. Sudah dua ini. Perkataan, tingkah laku. Dia kasih naik lagi. Kalau tindakanmu sudah bagus, Paulus kasih tahu, hei Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Jadi teladan dalam batu uji dari tindakan adalah kasih. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Kenapa? Tidak semua tindakan yang baik itu didasarkan pada kasih. Tidak semua. Saya berkhotbah di semua bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik. Mereka pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan yang bagus lagi, tertata rapi lagi. Aduh, kita pergi ke bank macam tidak mau pulang, macam mau lihat-lihat saja terus itu ibu-ibu itu. Kita baru naik sampai tangga terakhir, dengan santun sekali dia bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun tidur, waktu bangun pagi, lihat suaminya pas bangun langsung dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Karena itu saudara-saudara, apapun yang kamu perbuat, mesti perbuat dengan segenap hati. Seperti untuk batu uji dari tindakan adalah kasih. Saudara, hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada peraturan hidup setiap hari ribuan lagi. Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia dalam 1 kata saja, yaitu KASIH. Dibaca. Pengertiannya menarik. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Sehingga ketika berhadapan dengan seseorang kita tidak bisa mengatakan begini, Bapak, minta maaf saya terlalu hargai Bapak. Tetapi setelah saya lihat Bapak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, egois. Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun demikian. Bisa melakukan itu. Ujiannya gampang saudara. Kita uji sekarang saudara. Yang paling gampang untuk menyampaikan tentang kasih ini, dan ujiannya jelas itu sebenarnya orang tua. Lebih lagi kepada ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini nona-nona SMP atau SMA semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ya sesar itu abnormal itu.
Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kan tidak ada yang tolong. Kami suami-suami waktu tahu ibu sakit melahirkan, kami hanya di luar ruang bersalin sambil taruh tangan di kepala. Kami bilang, Tuhan Yesus, hanya itu saja. Sudah bilang Tuhan Yesus lagi, kami bayangkan kira-kira ini anak dia punya muka seperti siapa ini. Paling-paling hanya begitu. Anak-anak mesti tahu ini, anak-anak. Anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Jam 3 pagi masih ada ibu-ibu goyang-goyang anak-anak begini. Amin. Sudah sempoyongan karena tidak tidur, goyang-goyang lagi. Ibu-ibu seringkali dipaksa menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit, padahal justru kalau anak bobok itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigitnya tidak ada. Tapi sudahlah, sekarang orang tua ajar anak-anak bicara satu-satu. Anak-anak kan tidak tahu bicara. Orang tua ajar mereka bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi sayang, ketika anak-anak mulai remaja, SMP, SMA, mereka suka bicara sama orang tua. Ada suka bicara sama orang tua? Anak-anak lebih suka bicara dengan teman, betul. Pertanyaannya bagi orang tua, kenapa kasih makan dorang? Kenapa kasih makan mereka itu? Sudah latih bicara, sudah tahu bicara, tidak suka bicara dengan orang tua. Kasih makan supaya kenapa? Satu kata saja, apa tadi? Kasih, tidak terpatahkan. Orang tua latih, anak-anaknya tidak bisa jalan. Orang tua latih pegang di tangan, jalan belakang. Anak-anak mulai remaja, mulai bisa jalan. Ada teman-teman sekolah suka jalan sama orang tua, lebih suka jalan dengan. Pertanyaannya, siapa suruh beli kasih mereka handphone? Kenapa coba? Satu kata saja. Apa itu? Kasih tidak terpatahkan. Makanya banyak orang tua bilang begini, busuk-busuk juga itu kita punya anak. Itu yang saya marah orang tua. Saya tanya orang tua, kenapa kamu bilang kami busuk? Pernah dengar itu kalimat busuk-busuk juga kita punya anak? Karena penerimaan dengan kasih. Orang tua di kampung selalu bilang begini, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai bilang ikat perut itu bukan berarti mereka mau pakai stagen. Tapi mereka hutang untuk anak-anak mereka bisa sekolah, bisa pakai handphone, bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Karena apa? Jadi tindakan tanpa kasih tidak ada arti. Kasih sudah bagus nih. Dia kasih naik lagi. Dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaanmu. Banyak orang mengasihi tapi tidak setia. Kesetiaan itu komitmen dari satu hari ke satu hari, dari satu hari ke satu hari. Kesetiaan itu berkaitan dengan janji untuk diri sendiri, untuk seseorang, dan juga bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang memiliki kasih, tapi batu uji dari kasih adalah setia atau tidak. Kadang-kadang kita punya kasih tidak setia. Tidak setia. Itu yang jadi masalah. Ada seorang istri protes dia punya suami. Papa ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Papa sudah berubah. Papa tidak setia lagi. Dia punya suami bilang, saya tidak setia bagaimana? Coba kau bilang saya tidak setia di mana? Terus dia punya istri bilang, Papa itu dulu sedikit-sedikit ajak saya makan. Dulu sedikit-sedikit Papa datang ajak saya beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit kalau Papa datang bilang, Mama tutup mata. Bah. Sekarang Papa tidak melakukan itu lagi. Papa berubah. Suaminya bilang begini, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan masih buang umpan? Dia punya istri, oh jadi selama ini Papa hanya umpan-umpan Mama. Selama ini Papa pikir Mama ini ikan.
Malam jam tidur, istrinya masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, tidak bisa. Mama, yo, buka pintu dulu. Tidak. Mama, yo, buka pintu. Tidak, kau tidur di luar. Mama, kenapa buat papa begini? Kita dua kan suami istri. Kenapa harus buat saya begini? Istrinya jawab, papa, coba papa pikir baik-baik. Coba papa pikir, nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dengan ikannya? Jadi kan bapak pikir saya ikan. Nah sekarang nelayan mana tidur dan dia punya ikan? Saya hanya ingin mengatakan begini saudara. Kesetiaan itu sesuatu yang digumuli terus menerus. Kesetiaan terhadap Tuhan itu menjadi penting. Kenapa? Makin setia seseorang dengan Tuhan, makin setia dia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makin dia tidak setia dengan Tuhan, makin dia mengkhianati orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu kalau saudara mengatakan saya memiliki kasih, harus setia. Tidak ada kata kunci lain selain kesetiaan. Dan itu komitmennya. Saudara, kasih dan kesetiaan itu kan menjadi indah. Kenapa? Urusannya begini saudara. Kalau pendeta, kita ini lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Lebih mengasihi diri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Orang yang mengasihi dirinya, dia tidak mau terluka. Dia tidak mau terluka. Sekarang pertanyaannya, kalau pendeta Yandi benci sama Pak Gembala, yang rugi pendeta Yandi atau Pak Gembala? Pendeta Yandi rugi. Kenapa? Setiap lihat Pak Gembala saya punya hati senang, kok tidak? Tidak senang. Setiap kali orang bicara kebaikan Pak Gembala saya punya hati senang, kok tidak? Setiap kali Pak Gembala bilang selumpah pendeta Yandi saya punya hati bahagia, kok tidak? Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci Pak Gembala. Saudara tidak boleh isi kepahitan di sini. Dan itu dia harus bersifat kekal. Tidak bisa tanpa kesetiaan. Setia. Saudara bayangkan, itu kan membuat kita jadi bagus. Kita ini kadang-kadang bisa benci sembarang-sembarang saja. Yang main bola Ronaldo sama Messi, kok yang mau baku pukul orang di Surabaya. Padahal orang tidak kenal siapa-siapa di Surabaya. Aneh juga ke hidup kita ini. Yang mau jadi presiden mereka bertiga, kita yang mau baku bunuh dalam rumah. Untuk apa? Itu menjadi serius bagi kita. Saudara lihat, yang paling terakhir, engkau mesti jadi teladan dalam apa? Kesucian. Kesucianmu. Orang mungkin setia, tapi belum tentu menjaga kesetiaannya. Kesucian. Belum tentu. Batu uji dari kesetiaan adalah kesucian. Saya mau tanya kita, apakah ada di antara kita bapak-bapak laki-laki ini yang dia punya HP Polaroid? Ada? Yang buka harus pakai sidik jari lah, pakai kontak mata, ada? Dia polisi. Rahasia negara apa yang dia simpan terlalu di situ? Saudara jemaat, saya ingin bilang pada saudara, dosa itu tidak terjadi serta-merta. Dosa itu dibuahi dalam pikiran dan perasaan. Yang malam-malam saudara tidak bisa tidur itu, saya mau tanya kita, kalau 30 menit saudara belum bisa tidur, kira-kira saudara buat apa? 30 menit kalau tidak bisa tidur, saudara buat apa? Berdoa. Saudara kalau 30 menit belum bisa tidur itu kita lihat-lihat di loteng-loteng, lihat-lihat. Tidak lama kita bilang, saya ada ide. Terus dia bangun, dia online, dia bikin status. Sudah jam 12 lebih 45 menit, tapi mata belum bisa tertutup. Jadi rame sudah kita punya hidup ini. Kesucian. Saya mau bilang begini. Kata-kata, tingkah laku, kasih, kesetiaan. Itu urusan kita dengan manusia. Waktu bicara tentang kesucian, itu urusan kita dengan Tuhan Allah. Di titik yang paling tinggi dari keteladanan, yaitu kesetiaan, kesucian, itu urusan kita dengan Tuhan Allah. Kenapa? Saudara, dia di kedalaman jiwa kita yang tidak bisa diselidiki oleh manusia. Terlalu gampang pendeta Yandi menjadi suci di hadapan saudara-saudara. Terlalu gampang saya jadi suci di hadapan saudara-saudara.
Apalagi saya pakai atribut pendeta di hadapan saudara. Tapi saudara tidak tahu apa yang tersimpan dalam hati saya ketika saya mengingini sesuatu. Saudara tidak tahu. Itu siapa yang tahu? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Siapa yang mau datang kepadanya mesti menjaga kekudusan. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Sekali lagi, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Saudara lihat sekarang. 4 hal di awal yang sudah bagus-bagus dalam ujian-ujiannya. Ternyata kalau tanpa kekudusan, kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. Tidak ada beda. Kita bukan siapa-siapa. Saudara, kekudusan ini di sini. Bagaimana kudus bisa ada di sini? Kalau saudara biarkan Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupmu. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal di hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan amarah, tanpa kasih. Ada banyak orang saudara-saudara yang menarik itu kalau 31 Desember. Gereja 31 Desember itu rata-rata di seluruh Indonesia itu atau di seluruh dunia lakukan di sore hari atau malam hari. Waktu kita pergi, pas masuk ada musik-musik klasik. Teng 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 teng. Terus ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, engkau tidak rasa. Ini 365 hari ini engkau tidak rasa. Tapi sudahlah, bla 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 bla. Terus dia bilang begini, saudara-saudara, mari kita tulis catatan-catatan dosa kita. Sedikit lagi tahun lama akan berlalu. Biarlah dosa-dosa ini berlalu dengan tahun lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru. Mari sudah kita tulis catatan dosa. Ada yang mulai tulis 5, ada tulis 10, ada tulis 20. Pakai sedih-sedih baru menulis. Duh, menyesal. Habis itu juga tidak langsung buang. Lipat baik-baik, pakai menyanyi, pakai berdoa. Keluar di luar, dia bakar itu catatan dosa. Bagus kan? Itu 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Lebih parah dari tahun lalu. Soalnya ada di mana? Kekudusan. Kalau kita diterang, bisa lihat orang di gelap? Bisa? Tidak bisa. Orang di gelap, bisa lihat kita diterang? Pertanyaannya, lalu kenapa banyak orang yang sudah diterang kembali ke gelap? Yang sudah hidup kudus kembali menjadi tidak kudus. Jawabannya karena dia suka melakukan ini. Nanti saudara sebutkan kalimatnya, katanya, tapi saya melakukan tindakannya. Kita yang kudus sering kali kembali tidak kudus itu karena kita suka melakukan ini. Ini nama apa ini? Kalau dia sudah begini lama-lama dia bilang, intipnya menjadi berjamaah malah. Semua beramai-ramai. Nah, saudara lihat sekarang. Kita bisa ukur. Kita bisa ukur sekarang, saudara. Kita sampai di mana? Kita ada pada keteladanan yang mana? Yang paling tinggi jelas menjaga kesucian. Urusannya di dalam. Titik tertinggi dari panggilan Tuhan untuk seseorang adalah kedewasaan spiritual. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu namanya pencitraan. Yang dari dalam keluar itu namanya spiritualitas. Yang di dalam itu apa? Teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas. Karena itu saudara-saudara, biarlah bagian-bagian ini menjadi sebuah bagian yang baik bagi saya dan saudara. Dan selanjutnya kita pakai itu dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu.
Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu biarlah jadi pelita bagi kaki kami, jadi terang bagi jalan kami. Maha besar Engkau ya Tuhan Allah kami, terpujilah nama-Mu. Biar kami semua diberkati oleh kekuatan firman-Mu dan kami mulai hidup dalam perjalanan dengan firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.